Yuk kita lanjut lagi Kak. Jin Jingjun Xing Yuan tiba-tiba menjerit, dan seluruh tubuh meledak menjadi cahaya keemasan yang luar biasa. Cahaya keemasan bersinar melalui kabut abu-abu, dan kekuatan emas dari bergegas keluar seperti gelombang pasang. Kabut abu-abu dan kilat abu-abu melintas. Pusaran merah raksasa itu mulai menghilang perlahan-lahan, dan awan hitam yang berjatuhan menghilang ke langit dan bumi menghilang. Angin sepoi-sepoi juga membual. Ruang di sekitar Jin Penjun Xing Yuan juga telah kembali normal. Angin meniup rambut panjang Qin Yu, dan rambut itu melayang di wajah Qin Yu. Qin Yu tersenyum di wajahnya sukses. Xing Yuan Xiong, selamat atas perampokan yang berhasil. Bai Xuanjun Yumi juga menyatakan ucapan selamatnya. Qin Yu, Guan Feng, Bao Yu, Sulfur Blue. Sekelompok besar master di seluruh dunia mulai menyampaikan ucapan selamat mereka, meskipun perampokan sukses Xing Yuan adalah masalah saja, tetapi setelah semua, Xing Yuan ini akan melonjak. Dunia ilahi. Jika Anda menghabiskan lebih dari setahun, Anda akan terbang ke ranah para dewa. Oh, beberapa serigala tertegun. Dahi Xing Yuan masih berkeringat. Bencana ketiga yang hebat ini benar-benar kuat, dan aku akhirnya memblokirnya. Hei Junjun Wusan tertawa dan berkata, Xing Yuan, kamu tidak buruk, gunakan saja keinginan untuk melawan invasi terakhir iblis. Kurasa perlu melampiaskannya. Flyer perampokan dewa ini dimulai, bukankah ada berbagai ilusi yang memengaruhi pikiran, kata Qin Yu ragu. Menurut apa yang diketahui Qin Yu, dalam proses melintasi para dewa, ada ilusi dari awal hingga akhir. Bagaimana kalajengking hitam ini menyebutkan invasi pikiran? Meteor, kamu bahkan tidak tahu ini. Xing Yuanxin tertawa keras dan sekelompok orang seperti Hei Junjun, Bai Xuanjun dan Wen Feng juga tertawa dan tertawa Qin Yu. Hei Junjun Wusan tertawa dan berkata, Meteor, perampokan dewa ketiga ini adalah perampokan campuran, yang mengandung para dewa dan kabut ajaib. Kabut ajaib jantung Qin Yu ingat kabut kelabu. Bai Xuan Junju mengangguk, Meteor yang Anda katakan juga benar, perampokan dewa memiliki efek ilusi sejak awal, tetapi itu hanya fantasi, ingin memengaruhi pikiran Anda. Dan hati ketiga perampokan di jantung kabut. Itu berbeda, kabut kelabu tampaknya tidak memiliki kekuatan serangan, tetapi begitu itu membungkusmu, akan ada berbagai iblis tanpa akhir yang menyerangmu. Ketika iblis menyerang tubuh, itu merepotkan. Xing Yuan menghela nafas dan berkata, dewa milikku tidak bisa menyakitiku, tetapi iblis mengabaikan pertahanan dan hanya menyerang jiwaku. Setan ini mengabaikan yang lain, tetapi Anda dapat menggunakan kekuatan jiwa untuk bertahan atau menyerang, tetapi dalam proses serangan dan pertahanan, Anda mungkin juga terpengaruh oleh iblis-iblis itu. Xing Yuan berkata sambil tersenyum, jadi semakin tinggi jiwanya, semakin mudah untuk melawan iblis jenis ini. Wen Feng berkata di samping penjahat emas baik-baik saja, dan mereka memiliki harta warisan. Dewa Lei tidak takut sama sekali. Dia benar-benar dapat menghilangkan iblis. Tetapi rata-rata orang perlu melawan setan sambil melawan. Sen Lei, ini adalah tempat di mana dewa ketiga dirampok. Hati Qin Yu sepenuhnya memahami ini. Tidak heran Kaisar Qing begitu santai. Hati Qin Yu diam-diam, Kaisar Qing sudah membentuk jiwa Jin dan jiwa itu diperbaiki menjadi sangat tinggi. Menahan iblis secara alami mudah. Bai Xuanjunju tersenyum dan berkata, faktanya, tidak terlalu merepotkan untuk menyeberang perampokan dewa ketiga. Kamu hanya perlu menahan serangan iblis. Kamu hanya perlu menahan beberapa waktu. Ketika saatnya tiba, kabut sihir jantung ini akan otomatis menghilang. Namun, Xing Yuanxiong telah mencoba untuk menghilangkannya kali ini, dan tidak mengherankan bahwa ia dipengaruhi oleh jejak setan. Oh, karena tubuh tidak takut pada para dewa, tentu saja aku harus bertarung dengan roh jahat ini. Jika hanya bertahan dan tidak menyerang, apakah itu tidak terlalu membosankan, kata Xing Yuan sambil tersenyum. Qin Yu tertegun. Alasan mengapa Xing Yuan terpengaruh terutama karena inisiatif. Di masa depan, ketika aku dan Xiao Hei dan Fei Fei tiga bersama-sama menentang para dewa, aku mengambil inisiatif dan langsung menghancurkan iblis-iblis ini. Hati Qin Yu teringat bagaimana melawan perampokan dewa di masa depan. Ketiganya dirampok bersama, dan roh iblis itu kuat, tetapi itu tidak hanya 3 kali lebih kuat dari orang yang sendirian. Sebaliknya, geometri meningkat mungkin 8 kali, mungkin 9 kali, dan bahkan lebih kuat. Perampokan telah berlalu, dan sekelompok besar orang sudah mulai pergi. Jin Jingjun Xing Yuan, Hei Junjun Wusan, Bai Xuanjun Jumi, dan beberapa wakil penguasa, pemuja, penatua dan orang-orang lain yang kedua dari raja juga meninggalkan Bai Huaxing. Tingkat tertinggi dari kelompok bintang gelap ini datang bersama-sama ke Golden Death Star dan terbang di atas Gunung Ziarah. Lebih dari selusin orang terbang bersama dan berbicara satu sama lain.
Meteor, perampokan Tuhan saya telah berlalu, dan setelah beberapa saat itu adalah pertempuran untuk Raja Baru. Anda tidak ingin serius dan akhirnya kehilangan posisi Raja, kata Xing Yuanxin sambil tersenyum. Begitu pernyataan ini keluar, wakil Sulfur Blue, yang berjarak 10 meter dari samping, tiba-tiba jatuh ke wajah yang gelap. Qin Yu hanya ingin bicara, tapi dia tiba-tiba terganggu. Xing Yuan, dengarkan kata-katamu, kamu sepertinya berpikir bahwa meteor itu adalah Jin Junjun berikutnya. Hitam Wu Sulang berkata sambil tersenyum. Seorang anak laki-laki tampan dengan rambut merah panjang juga mengangguk dan berkata saat mendengarkan kata-kata Xing Yuan, bukankah kekuatan meteor yang diabadikan lebih kuat dari kekuatan wakil Raja Belerang Biru? Wakil Kepala Nadi juga merupakan Kaisar Bintang 16. Qin Yu telah menemukan sinar seram biru sulfur. Xing Yuan ini, benar-benar mulut besar. Hati Qin Yu diam-diam, tapi Qin Yu tidak peduli. Karena ia telah lama berniat untuk memenangkan posisi raja, pantas juga untuk menjadi sombong pada saat ini. Xing Yuan memandangi belerang biru di sebelahnya. Biru belerang, aku mengingatkanmu bahwa kekuatan meteor tidak kurang darimu. Haha, aku terbang ke ranah para dewa, setelah Mei, pertempuran untuk raja baru ditetapkan. Setelah 3 bulan. Sebelum Xing Yuan terbang, dia masih menjadi penjahat emas. Hanya setelah Xing Yuanfei naik, raja baru dapat secara resmi mewarisi posisi raja. 3 bulan kemudian, aku pasti akan menang, posisi Jin Junjun, harus menjadi milikku. Sulfur Blue berkata dengan dingin, dan kemudian berubah menjadi Streamer untuk terbang ke tempat kediamannya, tidak peduli apapun orang lain. Meteor, jangan mengecewakanku. Xing Yuan tersenyum dan menatap Qin Yu, menamparkan tamparan di matanya. Qin Yu tidak berdaya di hatinya. Xing Yuan, yang akan naik ke ranah para dewa, bosan bermain dan bermain sendiri. Saya tidak ingin membiarkan diri saya pergi bahkan sedikit aman. 3 bulan kemudian, raja yang baru bertarung, pemenangnya harus aku. Ini adalah sesuatu yang tidak perlu dicurigai. Qin Yu tersenyum pada semua orang, meskipun itu senyum tapi kepercayaan diri semacam itu, orang-orang di sekitarnya jelas merasa. Kekuatan belerang biru sangat kuat, kekuatan meteor ini tampaknya lebih kuat, tetapi juga misterius. Pertempuran baru untuk pertempuran Jin Junjun menarik, Bai Xuanjun berkata dengan suara rendah. Wen Feng, di antara 3 ahli waris sepenuhnya diabaikan. Wen Feng sendiri tidak memiliki keluhan. Lagi pula, dia terlalu lemah. Dalam 3 bulan, Qin Yu dan Sulfur Blue mundur di tempat tinggal mereka. Dari dunia luar, 2 pesaing baru Jin Junjun sedang menjalani upaya penebusan dosa terakhir. Ahli waris terakhir, Wen Feng, mengumumkan bahwa ia akan memberikan hak untuk bertarung. Wen Feng tidak ingin dihina oleh pelajaran belerang biru ketika ia berjuang melawan belerang biru. 3 bulan kemudian, ribuan mil di sebelah timur Jincheng Xingchengqi, sebuah dataran terbuka, menjadi tempat bagi Qin Yu dan Sulfur Blue untuk bertarung. Sebelum pertempuran, ada banyak orang yang berkumpul di sini. 3 Raja Xing Yuan, Jumi dan Wusan semuanya berkumpul bersama, dan berbagai tuan kaisar, serta beberapa tuan, juga berkumpul di sini. Dibandingkan dengan pengamatan Yubile Emas, perjuangan monarki bahkan lebih menarik. Secara khusus, kekuatan kedua sisi permainan ini sangat kuat. Pertempuran semacam ini adalah pemandangan yang langka. Demi raja, selama perang akan berakhir. Jika Anda tidak memiliki kekuatan yang cukup, Anda akan secara otomatis mengakui kekalahan, seperti Wen Feng. Persaingan untuk para raja selama bertahun-tahun, ada beberapa 2 tuan di atas tingkat bintang 17. Bai Xuanjun juga mengangguk dan berkata, Xing Yuan berkata sambil tersenyum, pertempuran ini, meteor akan menang. Tidak diragukan lagi. Ada begitu banyak orang, Wusan melirik. Ada banyak tuan yang berkumpul di dataran, dan ada lebih banyak orang yang berkumpul di sini daripada yang menyaksikan terakhir kali. Barisan depan masih merupakan kelompok 3 raja. Di depan 3 raja besar, ada medan perang kosong. Masih belum ada sosok di medan perang saat ini, dan tak satu pun dari kedua sisi pertempuran muncul. Hanya angin yang bertiup, rumput tanah yang bergelombang. Seorang tokoh tiba-tiba muncul di rumput di medan perang terbuka, Qin Yu, yang mengenakan jubah. Jubah diledakkan oleh angin, dan bahkan rambut panjang Qin Yu pun bertiup. Qin Yu sendiri berdiri di sana dengan tangan negatif, seolah-olah patung itu ada di zaman kuno. Hanya mata itu yang tertutup. Pembicaraan bising di seluruh padang rumput hilang, dan mereka diam sampai ekstrim. Hanya suara pasir dari rumput yang ditiup angin, jenis suara sasa tampaknya sangat besar. Mata Qin Yu tiba-tiba terbuka, kepalanya sedikit terangkat, dan dia memandang miring ke arah timur. Sosok yang ditembakkan seperti elang terbang, dan mata yang acuh tak acuh menatap Qin Yu. Biru belerang.
Biru belerang akan datang. Pada saat yang sama, mata ketiga Raja Wusan, Xing Yuan, dan Jumi menyala, dan kerumunan orang di kerumunan benar-benar menahan napas. Sikat bentuk tubuh konvergen, biru belerang arogan berdiri di selatan Qin Yu. Qin Yu di utara dan belerang biru di selatan. Keduanya tampak bertatap muka, masing-masing memiliki jarak sekitar 100 meter. Meteor, kamu masih mengakui kekalahan, kalau tidak aku tidak sengaja membunuhmu itu akan lebih buruk. Sulfur biru berkata dengan dingin. Kamu, banyak omong kosong. Jika kamu ingin bertarung, jika kamu penakut, kamu bisa mengakui kekalahan. Kata Qin Yu acuh tak acuh, mata-mata yang dingin, seperti guntur dan kilat melepaskan tekanan teror. Tiga Raja Xing Yuan, Wusan, dan Jumi semua terkejut. Jiwa yang baik diolah. Ketiganya terkejut. Pertempuran, mengandalkan tubuh, kekuatan, jiwa memiliki kentut biru belerang mencibir, lalu seluruh otot tubuh mulai perlahan naik ke kubur, cahaya keemasan mengalir ke seluruh tubuh. Ketika Qin Yu mendengar belerang biru, dia diam-diam menggelengkan kepalanya. Sebenarnya dikatakan bahwa jiwa itu tidak berguna interaksi tingkat rendah bergantung pada energi, tubuh, del. Tetapi ketika mereka mencapai tingkat tinggi, mereka bergantung pada pemahaman ruang dan bahkan pemahaman waktu. Itu untuk melihat ranah jiwa. Bisik belerang biru. Sikat sosok itu hampir secara instan mencapai bagian depan Qin Yu, dan cakar tiba-tiba mencapai bagian atas kepala Qin Yu. Sangat mengerikan untuk menggunakan belerang biru untuk membandingkan tubuh artefak. Tiga raja semuanya mengerutkan kening, dan Wen Feng dan Bao Yu juga mengerutkan kening. Begitu saya menyerang kepala, jelas bahwa saya akan mati. Tetapi untuk posisi raja, jika salah satu dari mereka terbunuh, tidak ada yang bisa dilakukan. Jadi mereka tidak banyak bicara. Hanya saja belerang biru telah datang, dan itu terlalu banyak. Biru belerang tersenyum, dia telah menangkap kepala Qin Yu, tetapi senyum itu langsung membeku. Karena dia tidak merasakan perlawanan sedikitpun, sepertinya itu adalah udara. Itu adalah afterimage. Sekarang giliranku untuk menyerang, sebuah suara yang jernih terdengar di seluruh dataran, dan semua orang yang menontonnya terdengar jelas. Sulfur biru berubah seperti sambaran petir, dan mata memandang ke arah langit. Qin Yu sedang melakukan tendangan voli. Biru belerang adalah panah yang tajam, dan seluruh orang bergegas menuju Qin Yu di langit. Sebaliknya, Qin Yu sangat lambat untuk mengangkat tinju kanannya, bahkan berdiri di udara. Mati belerang biru telah tiba di depan Qin Yu, dan itu akan membunuh. Qin Yu juga menekan pada saat ini, Qin Yu memukul kecepatan tidak cepat, tetapi juga hanya menyerang dada belerang biru. Hei, meteornya masih lunak dan lunak saat ini, tidak boleh menyerang dadanya, harus menyerangnya. Xing Yuan menghela nafas dalam hatinya, tetapi hanya setengah menghela nafas, ekspresinya membeku. Bukan hanya dia, beberapa ekspresi Supermaster seperti Hei Junjun Wusan dan Bai Xuan Junju dipadatkan. Karena kelompok Supermaster ini jelas melihat pemandangan yang membuat mereka luar biasa. Tinju Qin Yu pada awalnya adalah dada belerang biru, tetapi semua orang seperti Xing Yuan dan Jumi melihat. Seluruh tubuh belerang biru bergerak agak ke bawah tanpa alasan. Tinju yang telah dihancurkan ke dada kebetulan memiliki kepala biru belerang. Mata belerang biru yang tidak siap hanya tidak dapat dipercaya dan suram. Tinju Qin Yu seperti semangka rusak, tengkorak pecah dan kepalanya hancur. Jiwa belerang biru mulai menghilang perlahan. Sebelum kematian, belerang biru tidak dapat dipercaya bagaimana ruang menindas tubuhku bergerak turun. Apa yang terjadi sebelum jiwa menghilang, dia juga menerima suara Qin Yu. Apakah kamu tidak mengatakan bahwa jiwa tidak berguna? Ini adalah penggunaan ruang setelah jiwa cukup kuat. Kata Qin Yu. Ternyata menjadi. Biru belerang hanya berkabut pada saat ini, dan jiwanya benar-benar hilang pada saat ini. Melihat tubuh biru belerang itu jatuh. Di bagian bawah hati Qin Yu adalah jalan yang gelap kebenaran, menyetrum tongkat diterapkan pada tinju. Kekuatannya tidak kecil. Qin Yu melihat tinju dan meninju tinju kanan kepala yang lain, dan ada senyum di sudut mulutnya. Pada saat ini, ledakan sorakan terdengar. Para praktisi Sekte Jinpu yang memiliki keterampilan rendah tidak melihat pemandangan tubuh biru belerang yang langsung berkurang. Namun, orang-orang ini tahu bahwa Jin Junjun baru telah diperbaiki, yaitu meteor. Puncak utama Gunung Suci Jin Pensing sangat bising, karena ada pesta besar di sini. Perjamuan besar ini mengundang sejumlah besar tuan, dan kelas atas dunia bintang gelap hampir sepenuhnya berkumpul di sini. Pujian, selamat. Berbagai suara terus berdering, dan sebagai protagonis dari pesta ini, Qin Yu juga merasa sedikit sakit kepala, karena tidak ada yang melihatnya bergairah, dan dia tidak bisa terlalu kasar.
Jika bukan karena pesta ini untukku, aku akan pergi, kata Qin Yu dalam hatinya. Tetapi di wajah, Qin Yu tersenyum, sambil memanggang dan minum seorang pria tua berambut putih. Meteor, kamu adalah raja baru setelah aku terbang ke alam para dewa. Sebagai penjahat emas, beberapa penguasa dari 3 suku utama di dunia gelap setidaknya harus tahu. Ini adalah sesepuh agung Bai Xuanzong, Fuxian. Xing Yuan memperkenalkannya ke samping. Kali ini, Qin Yu adalah orang yang paling sibuk. Sebagai Jin Junjun baru yang akan berhasil, banyak orang memiliki sikap yang berbeda terhadap Qin Yu. Bagaimanapun, Jin Junjun adalah kepala dari 3 raja. Ketika hari gelap pesta itu hilang, Qin Yu segera membuat teleportasi, dan pergi ke udara di pegunungan dan terbang ke kediamannya. Angin dingin malam bertiup di wajah, dan Qin Yu merasa jauh lebih jernih. Akhirnya gratis. Qin Yu tersenyum dan menghela nafas. Meteor, tunggu aku. Suara yang dikenalnya datang, Qin Yu berbalik dan melihat. Saya melihat Wen Feng setelah beberapa saat dan pergi ke sisi Qin Yu. Wen Feng tersenyum pada Qin Yu dan berkata, Meteor, terima kasih kali ini. Qin Yu berkata dengan ragu, apa yang Anda ucapkan terima kasih? Terima kasih telah membunuh belerang biru, kata Wen Feng sambil tersenyum. Jika kamu tidak membunuh belerang biru, jika kamu terbang sebelum belerang biru, maka aku lebih buruk. Belerang biru itu bukan cara yang benar. Qin Yu mengerti ini. Hati Qin Yu sangat jelas. Salah satu alasan mengapa dia membunuh belerang biru kali ini adalah bahwa belerang biru telah datang untuk membunuh, dan jelas bahwa tidak ada belas kasihan. Alasan kedua adalah untuk membantu Wen Feng. Hal semacam ini tidak harus berterima kasih. Jika kekuatan saya lemah, diperkirakan biru sulfur akan membunuhku, kata Qin Yu acuh tak acuh. Ya, Wen Feng setuju, dan kemudian menatap Qin Yu sambil tersenyum. Ketika skuad Xing Yuan terbang ke ranah para dewa, Anda dapat mengintegrasikan Jin Xing Lingzu, dan Anda juga dapat membuka monarki Anda. Qin Yu mengangguk. Saat ini, Xing Yuan sedang terbang, masih ada 2 bulan. Butuh 3 bulan dari perampokan Xing Yuandu ke pertempuran untuk raja. Masih menunggu 2 bulan sekarang, Qin Yu sedang berlatih di ruang istana dan tidak memasuki lantai 2 Jiang Yanji. Karena masa perampokan Tuhan sangat istimewa. Itu adalah Qin Yu bersembunyi di dunia Jiangyan, perampokan dewa masih datang. Perampokan Tuhan adalah hukum alam semesta yang mengabaikan rintangan dari setiap ruang. Induksi ke Qin Yu adalah 108 tahun kemudian. Apakah Qin Yu bersembunyi di Jiang Yuji, atau dunia iblis-iblis, setelah 108 tahun, perampokan dewa akan datang. Waktu perampokan Tuhan tidak didasarkan pada laju aliran waktu dari ruang kosmik yang berbeda. Ini adalah waktu yang diperlukan untuk menghitung orang yang ingin merampok orang. Sebagai contoh, Qin Yu menghabiskan 108 tahun di lapisan kedua Jiang Yanji. Pada saat ini, hanya lebih dari 1 tahun di dunia setan peri, tetapi pada saat itu, perampokan Tuhan masih akan datang. Karena itu, Qin Yu tidak layak memasuki lantai 2 Jiang Yuji. Retret 2 bulan, dan sekarang kondisi pikiran Qin Yu telah diperbaiki, dan retret jangka panjang sangat mudah. Menunggu dia membuka matanya. Itu sudah sehari sebelum Xing Yuan Fei naik ke ranah para dewa. Di luar istana Jin Junjun Xing Yuan, ada lebih dari 1.000 orang berkumpul saat ini, sebagian besar dari lebih dari 1.000 orang adalah sekte Jinzong, dan ada beberapa leluhur hitam dan penguasa Bai Xuanzong. Kelompok orang ini berkumpul di sini untuk mengirim ke Xing Yuan. Di garis depan lebih dari 1.000 orang, ada lebih dari selusin orang seperti Qin Yu, Wu San, dan Jumi. Xing Yuan Xiong, saya mendengar bahwa para dewa lebih kacau dan pertempuran sangat kuat. Ketika Anda datang ke ranah para dewa, Anda harus bekerja keras untuk berkultivasi, jangan melemahkan nama dunia bintang gelap kami. Dia berkata sambil tersenyum. Jin Junjun luar biasa, tetapi sebelum mereka terbang, perlu mengembalikan Jin Xing Lingzu ke keluarga. Tanpa hukuman emas Jin Xing Lingzu, kekuatannya hanya setara dengan bintang gelap yang pada umumnya naik, dan tidak ada keuntungan di ranah para dewa. Di masa depan, kita harus bekerja keras sendiri. Haha, aku yakin aku masih memiliki ini. Xing Yuanxin tertawa dan tersenyum pada saat yang sama, memandang Qin Yu, Meteor, aku meninggalkanmu untuk menjadi penjahat emas. Ingat, Jin Junjun adalah kepala 3 raja. Jika orang gila Wu San sombong kepada Anda akan mengajarinya makan. Qin Yu hanya tersenyum. Wu San adalah kedipan mata. Hei, Xing Yuan, jangan bermain denganku, kamu telah melihat pertarungan meteor dan belerang biru ini. Tidak begitu kuat dengan harta warisan. Setelah terintegrasi, kekuatan diperkirakan lebih baik daripada kamu. Kuat, Anda membiarkannya mengajari saya. Terlalu banyak. Qin Yu tiba-tiba mengerutkan kening.
Apakah Anda ingin terbang? Qin Yu merasakan perubahan aneh di alam semesta. Ketika Kaisar Qing terbang, keadaan jiwa Qin Yu tidak cukup tinggi pada waktu itu, dan dia tidak bisa merasakan perubahan halus. Tapi sekarang Qin Yu, sangat jelas merasakan perubahan itu. Wajah Xing Yuan berangsur-angsur menjadi serius dan dia tidak lagi bercanda dengan semua orang. Mata Xing Yuan menyapu semua orang dan tersenyum. Aku ingin terbang. Sampai jumpa di ranah. Sampai jumpa di ranah. Wusan, Jumi, Qin Yu, Bao Yu, Wen Feng dan yang lainnya semua berkata. Saya melihat tubuh Xing Yuan perlahan-lahan naik, dan cahaya bintang bertabur bintang keluar. Pada saat ini, Xing Yuan memiliki semacam momentum yang dapat dilihat orang. Xing Yuan tersenyum pada semua orang, dan tiba-tiba cahaya bintangnya yang menarik naik. Tiba-tiba membungkus seluruh tubuhnya. Teleportasi bersifat umum. Seluruh orang Xing Yuan menghilang dan menghilang ke dunia iblis peri. Alis Qin Yu sedikit berkerut. Dari awal, dari saat Xing Yuan hendak terbang, Qin Yu menggabungkan jiwanya dengan seluruh alam semesta. Apa prinsip terbang? Qin Yu juga ingin mengerti. Apa kebenarannya fenomena melambung sangat mirip dengan teleportasi dan pergeseran besar? Ia juga tiba-tiba menghilang dan kemudian muncul di tempat lain. Tapi pendakiannya langsung ke ruang lain. Apa prinsipnya? Qin Yu terus berpikir. Namun, pertanyaan ini, pikir Qin Yu hampir sepanjang hari tidak mendapatkan jawaban. Terbang, ini juga semacam kekuatan supranatural, hanya kekuatan magis dari alam semesta. Jika Anda dapat memahami kekuatan magis ini, bisakah saya dengan mudah melakukan perjalanan antara dua ruang? Qin Yu diam-diam menghela nafas. Jika Anda didengar oleh orang-orang di ranah para dewa, Anda akan menertawakan Qin Yu terlalu gila. Setelah semua, bahkan para dewa atas tidak dapat dengan mudah melakukan perjalanan antara dua ruang. Hari kedua kebangkitan Xing Yuan Fei. Hanya ada satu Qin Yu di luar aula kuil. Qin Yu menatap kuil penumpang kuno ini, dan ada banyak sampah di tanah. Setelah Jinsing Lingzu bergabung, saya memiliki kekuatan yang cukup untuk membuka kuil. Qin Yu tidak bisa tidak memikirkan harta di kuil. Mereka adalah penguasa kuil, dan sisa-sisa mobil. Yang paling berharga di antara mereka adalah inti dari kuil yang mempesona yang menyempurnakan, 9 bola api sumber ungu. Meteor Squad masuk. Para tetua penjaga bersenandung. Qin Yu mengambil napas dan melangkah ke aula warisan. Segera setelah dia memasuki aula warisan, mata Qin Yu tidak bisa tidak melihat altar pemerintah pusat. Altar, yang saya lihat 2 kali sebelumnya hanyalah sedikit warisan. Namun, Qin Yu menemukan hari ini bahwa atmosfer altar ini lebih dari 100 kali lebih kaya daripada di masa lalu. Meteor Squad. Dari sudut, keluar dari orang tua hitam dan kurus, itu adalah penatua wali. Penjaga para tua-tua dengan jari-jari kuning menunjuk ke pusat mesbah meteor itu di bawah lengan. Jinsing Lingzu ada di altar. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di Jinsing Lingzu. Tolong dengarkan baik-baik meteor itu. Tetua penjaga tolong bicara, kata Qin Yu. Pada saat ini, Qin Yu tidak berani memiliki gangguan, karena dia tahu bahwa pemurnian Hongmen Lingbao sangat sulit. Terkadang itu tidak berguna bahkan jika arwahnya tinggi. Tentu saja, semakin tinggi jiwa, semakin mudah. Meteor Squad, Jinsing Lingzu ini harus diintegrasikan ke dalam tubuh. Pertama-tama, darah adalah yang pertama yang mengenali Tuhan. Tetapi Anda harus ingat bahwa ketika darah itu diakui Tuhan, Anda harus mengisi kekuatan emas di malam darah. Jadi Jinsing Lingzu akan menyerap, jika tidak itu tidak akan menyerap. Penjaga tua perlahan berkata. Qin Yu mengangguk. Pemurnian dan kimiawi buah Xing Lingzu benar-benar sulit, tetesan darah perlu mengintegrasikan kekuatan emas dalam darah. Tunggu sebentar, aku akan membuka altar dan melepaskan Jinsing Lingzu. Yang mulia harap yakinlah bahwa Jinsing Lingzu tidak akan menyerang mereka yang memiliki kekuatan emas. Setelah Anda berhasil mengaku kepada Tuhan, Anda dapat perlahan-lahan menggabungkan Jinsing Lingzu. Tinggi dan rendah, Anda akan melihat tubuh Anda diperbaiki, kekuatan emas diperbaiki, dan jiwa diperbaiki. Penatua wali berkata, dan berjalan menaiki tangga altar. Qin Yu memandang ke samping. Tetua penjaga berjalan ke altar, dan kedua tangan menembak energi emas. Pada saat yang sama, Qin Yu juga merasakan bahwa tetua penjaga juga memancarkan suasana Jinsing Lingzu yang kuat. Akhirnya, para tetua menjaga telapak tangan dan membantingnya di suatu tempat di altar. Tiba-tiba seluruh altar bergoyang, dan kuil itu terguncang, seolah-olah itu adalah gempa bumi. Sebuah kecemerlangan emas tiba-tiba terbang dari pusat altar, itu adalah Jinsing Lingzu. Meteor itu berjongkok, cepatlah mengaku Tuhan penjaga wali segera bersuara. Kaki Qin Yu bergerak, dan sekali lagi muncul di sisi Jinsing Lingzu, dan ruang di sekitar Qin Yu juga tampaknya menjebak Jinsing Lingzu.
Setetes darah merah yang memancarkan cahaya keemasan jatuh pada Jin Xinglingzu. Jin Xinglingzu tiba-tiba berhenti berjuang, seolah-olah spons langsung menyerap setetes darah. Qin Yu tidak bisa membantu tetapi meledak dalam kegembiraan menjadi, Jin Xinglingzu ini adalah milikku. Jin Xinglingzu langsung terintegrasi ke dalam tubuh Qin Yu. Para tetua penjaga yang menyaksikan semua ini menghela nafas lega dan mengangguk dengan pucat. Mereka berkata, Meteor Squad, berapa banyak yang bisa digabungkan dengan Jin Xinglingzu, lihat saja kekuatanmu sendiri, dan ketenangan pikiranmu ada dalam perpaduan ini, tidak ada yang akan datang mengganggu yang mulia. Qin Yu mengangguk dan duduk di kasur di sisi kuil. Dia menutup matanya dan mulai diam-diam berkultivasi. Itu adalah hal yang aneh, Jin Xinglingzu ini sebenarnya hanya menyerap kekuatan emas, energi lain tidak menyerap sama sekali. Ketika Qin Yu mencoba menggunakan kekuatan 9 putaran untuk mengisi, dia tidak dapat diintegrasikan ke dalam Jin Xinglingzu. Maka Qin Yu hanya bisa terus mengisi kekuatan emas. Setelah Jin Zili ditanamkan sampai batas tertentu, Jin Xinglingzu mulai berputar, dan cairan emas yang mirip dengan merkuri mengalir keluar dari Jin Xinglingzu. Otot, tulang, dan lain-lain Qin Yu, seperti sungai kering, dengan gila menelan cairan emas ini. Dengan cairan emas ini, muskuloskeletal tubuh Qin Yu terintegrasi. Qin Yu hanya merasa bahwa otot dan tulang seluruh tubuh mengalami evolusi yang mengerikan. Hati bergerak, Qin Yu mencoba mengibaskan tinju yang tepat. Peng telapak tangan Qin Yu benar-benar menghasilkan ledakan kosong, dan ada celah ruang di sekitar tangan kanan. Bagus, kekuatanku telah meningkat setidaknya 10 kali. Qin Yu tidak bisa membantu tetapi merasa canggung. Meskipun saya jelas merasa bahwa otot dan otot saya telah membuat kemajuan pesat, Qin Yu masih merasakan desahan lega untuk kemajuan ini. Tidak heran penalti emas adalah kepala 3 raja. Kekuatan emas terbaik, kekuatan emas semacam ini, lebih kuat daripada kekuatan emas Kaisar Bintang 18. Jari Qin Yu mengacu pada pedang dan jari emas pedang. Menunjuk ke rumah-rumah mewah, ada juga celah hitam di ruang. Tingkat integrasi Qin Yu jauh lebih tinggi daripada generasi sebelumnya. Karena ranah jiwa Qin Yu terlalu tinggi, itu lebih tinggi dari rata-rata Jin Junjun, lebih alami dan Jin Xinglingzu lebih terintegrasi. Tetapi masih mustahil untuk mengintegrasikan Jin Xinglingzu sepenuhnya. Jika terintegrasi penuh, Jin Xinglingzu akan sepenuhnya diubah menjadi cairan emas. Terima kasih.